Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara. Nah, di dalam video game juga ada loh yang namanya militer atau pasukan militer, mereka memiliki strategi perangnya sendiri. Seperti perang antar negara atau bisa juga disebut sebagai invasi militer. Yang merupakan aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Yang artinya musuh mereka sama-sama anggota militer. Selain perang sesama manusia di dalam game juga anggota militer ini perang melawan monster atau alien yang telah membuat kehancuran atau kekacauan di sebuah kota. Ada banyak video game yang bertema tentara atau kepahlawanan. Dari game-game inilah muncul berbagai karakter tentara patriotik yang ikonis dan keberadaannya tidak bisa dilupakan sama gamers. Nah, pada video kali ini kami telah memilih 5 karakter militer terkuat di dalam game sepanjang masa. Namun sebelum masuk pada pembahasannya tidak ada salahnya berikan kami suka dan berlangganan di saluran YouTube kami. Terima kasih. Yang pertama memasuki daftar video kali ini kami pilih karakter militer Alex Mason. Alex Mason udah jadi karakter fenomenal di sejarah Call of Duty Black Ops. Banyak fakta menarik tentang Alex Mason ini. Alex punya kisah panjang yang mungkin para fansnya sendiri tidak begitu tahu tentang hal-hal ini selain yang udah ditunjukin di dalam game. Kapten Alex Mason adalah agen CIA dan kapten pasukan pengintaian laut. Dia adalah protagonis utama dan karakter utama yang dapat dimainkan di Call of Duty, Operasi Hitam. Dia kembali sebagai karakter pendukung di Call of Duty Black Ops 2 sebagai karakter utama yang dapat dimainkan untuk misi tahun 1980-an. Dia juga sering muncul sebagai NPC di game Call of Duty lainnya. Alex lahir pada 3 Juni 1933, di Fairbanks, Alaska. Kedekatan geografis negara bagian asalnya dengan komunis Rusia membawa ancaman perang dingin lebih dekat ke depan pintunya daripada kebanyakan orang Amerika. Ini adalah kontributor utama cita-cita anti-komunisnya yang kuat dan akhirnya membawanya bergabung dengan Angkatan Laut. Dia menghabiskan masa mudanya berburu rusa dan beruang di hutan belantara Alaska bersama ayahnya, seorang veteran Perang Dunia II dan penerima Purple Heart untuk cedera yang diterima selama aksi di Makin Atoll. Karena itu, ia mahir dalam lingkungan cuaca dingin dan merupakan penembak jitu yang sangat baik. Pada usia 20, ia menjadi pemenang Piala Wimbledon termuda dalam sejarah kompetisi menembak. Awal mula karir militer Alex Mason pada awal 1950-an. Alex Mason bertugas sebagai prajurit infanteri dan kemudian sebagai marinir di pasukan pengintai di Korea Selatan. Sebagai anggota Black Ops, Alex bisa ditempatkan di organisasi apapun sesuai dengan tugas yang lagi ia jalani. Dia juga pernah gabung ke CIA. Alex Mason jelas jadi salah satu pasukan paling terlatih dan berpengalaman di Amerika Serikat yang menjadikan dia salah satu kandidat terbaik untuk misi-misi sangat penting dan rahasia. Pencapaian tertinggi Alex Mason adalah membunuh Presiden John F. Kennedy. Pada 22 November 1963, Presiden Kennedy dibunuh. Setelah Alex Mason lolos dari interogasi pada tahun 1968, dia memiliki kilas balik yang menunjukkan bahwa dialah yang menembak presiden atau dia hanya terlibat dalam pembunuhan itu. Alex adalah penembak jitu yang hebat dan dari skenario penembakan John F. Kennedy. Cuman penembak jitu yang berbakat yang bisa menghitung pergerakan tembakan serumit itu. Ditambah lagi ada foto Alex Mason di tengah kerumunan setelah John F. Kennedy tertembak. Di antara karakter tentara lainnya di seri Black Ops, Alex adalah yang paling tangguh. Dalam game dia sering ditampilkan berkali-kali dalam adegan penyiksaan yang bikin kamu sebagai pemain bakal ngilu. Namun, dia tetap hidup dan berjuang buat menghancurkan musuhnya. Tentunya, hal ini bikin kalian simpati dan tidak rela kalau dia harus mati. Frankly, I'm not used to this kind of manual labor. This was not in the presidential job description. Perfect, you're all focused on the airfield. 4.
was just a job. They just gave me a picture and told me to provide a body. That's all it was, a dump job. They isn't good enough. Who are you working for? Selanjutnya kami pilih karakter militer Sam Fisher di game Tom Splinter Cell. Sam Fisher merupakan seorang veteran CIA Direktorat Operasi dari AS Navy SEAL Team 3, dan AS Naval Special Warfare Development Group. Dalam mulai debutnya di game Splinter Cell, dia adalah seorang agen NSA, atau National Security Agency yang direkrut oleh Third Echelon. Kemampuannya dalam hand-to-hand combat serta kebiasaannya yang suka menyendiri ketika bertugas membuat dirinya cocok untuk melakukan kegiatan mata-mata yang biasa pemain temui dalam game Splinter Cell. Pembawaannya yang santai namun tetap serius dalam melaksanakan tugas membuat pemain merasakan aura yang berbeda ketika mengontrol Sam Fisher, terlebih dengan dukungan aktor suara Michael Ironside membuat karisma Sam menjadi lebih berkarakter. You're the one Lambert was worried about. Very good, Sam. You finally see. You son of a bitch! You cost me 3 years of my life. 3 years when I thought my daughter was dead. Game yang memulai awal debutnya pada tahun 2002, dengan berbekal engine Unreal Engine 2. Game Splinter Cell menawarkan permainan stealth yang memukau untuk masa itu. Permainan stealth dalam game Splinter Cell berfokus kepada faktor cahaya yang menjadi senjata utama Sam dalam mengeliminasi tiap musuhnya dari kegelapan. Cerita Splinter Cell pada seri ini berpusat pada usaha NSA untuk melumpuhkan Combine Nikoladze, seorang presiden dari Georgia yang berusaha menantang Amerika dengan segala kekuatan militer yang dibelinya dengan menggunakan uangnya. Sam Fisher adalah tentara elit sekaligus anggota organisasi bernama Third Echelon. Fisher bersama organisasi yang diikutinya punya tujuan membasmi gerakan bawah tanah dan spionase jahat yang mengancam keamanan dunia. Sebagai agen intelijen, Fisher punya kemampuan serba bisa. Skill menyusupnya mampu bikin musuhnya kebingungan dan mampu menghancurkan sebuah organisasi dari dalam. Kemampuan menembaknya juga tidak perlu diragukan lagi. 3. Selanjutnya kami pilih karakter Doom Guy di game Doom. Menjadi karakter game yang misterius dengan keterbatasan informasi terhadap karakter tersebut tentunya membawa banyak pertanyaan bagi para gamer yang mengikuti serinya. Salah satu contoh adalah Doom Guy dari game Doom. Yang meskipun kita memainkan karakter ini sejak awal kemunculan serinya di tahun 90-an hingga sekarang, namun informasi mengenai siapa yang ada di balik kostum pembantai iblis tersebut memang tidak jelas. Game berlatar tempat di Mars, dengan fasilitas Wache yang diinvasi oleh makhluk-makhluk neraka. Gameplay bermula di mana player berperan sebagai tokoh misterius yang dijerat ke altar. Begitu terbangun, ia mendapati dirinya terjebak dalam ruang bawah tanah Wache di planet Mars. Sosok misterius yang tak lain dikenal dengan sebutan Doom Guy membebaskan diri dari pemenjaraannya dan mengklaim kembali Praetor Suit miliknya. Ialah orang yang menjadi moniker dan dijuluki Doom Slayer setelah seorang diri menaklukkan neraka di bawah lututnya. Dan ia sama sekali tak bisa dibunuh, diperlukan rencana yang amat rumit untuk menangkap dan menyegelnya. Dengan berjalan melintasi permukaan Mars, Doom Guy memasuki sebuah bangunan industri yang menampung satelit. Setelah menyelaraskan kembali arai hidangan, ia berharap bisa mempelajari sumber invasi iblis, dan bermaksud untuk menghentikannya. Kemampuannya sebagai prajurit tentunya enggak perlu kalian ragukan lagi. Karakter Doom Guy juga dikenal sebagai salah satu karakter protagonis utama yang tidak pernah ngomong sama sekali dalam game. Selanjutnya kami pilih karakter militer Samus Aran di game Metroid. Tidak banyak orang yang mengenal serial Metroid, atau karakter jagoannya, Samus Aran. Tidak heran karena game ini terbilang cukup lama, yaitu tahun 1994, dan sequel-sequelnya masih berusaha mencari identitas. Tapi terlepas dari itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Metroid adalah salah satu serial yang cukup ikonik, begitu juga Samus Aran sebagai karakter utama game ini. Pasalnya Aran adalah satu-satunya dan jadi yang pertama sebagai karakter utama wanita dalam sejarah video games. Tentunya, fakta ini bikin kaget banyak gamer yang sejak awal mengira bahwa Aran adalah pria kalau dilihat dari penampilannya.
Sebagai tentara bayaran, dia punya kemampuan jauh di atas rata-rata. Aran pun dikenal enggak pandang bulu sama penjahat dan bajak laut luar angkasa. Seperti banyak karakter di era 80 dan 90-an, sebagian besar popularitas Samus diperoleh berkat game pertama yang ia bintangi, yaitu Super Metroid. Game yang rilis di platform Nintendo ini menceritakan seorang bounty hunter luar angkasa bernama Samus Aran yang harus memburu dan membasmi monster alien. Tapi misi tersebut tentu tidak mudah, dan ia harus menjelajahi berbagai tempat dan menemukan monster tersebut sebelum membunuhnya. Singkatnya, Samus Aran adalah karakter jagoan pembasmi alien. Sesuatu yang jadi fantasi banyak pemain di masa itu. Faktor utama yang membuat Samus Aran unik adalah identitas sang karakter, atau lebih tepatnya gendernya. Karena selalu terlihat menggunakan kostum, banyak yang mengira bahwa Samus Aran adalah seorang pria. Sesuatu yang sepenuhnya normal di pasar game yang saat itu masih dianggap sebagai hiburan untuk laki-laki. Tapi ketika terungkap, semua orang terkejut ketika melihat bahwa Samus Aran ternyata adalah seorang wanita. Tapi cara mengungkap fakta tersebut pertama kali juga tidaklah mudah. Jika kamu menamatkan Super Metroid secara biasa, kamu hanya melihat Samus mengakhiri permainan dengan berpose mengenakan power suit-nya. Tapi jika kamu menamatkan game tersebut dalam waktu 3 hingga 5 jam, Samus akan berpose sambil melepas helmnya. Dan memperlihatkan bahwa ia sebenarnya adalah seorang wanita. Terungkapnya Samus sebagai wanita adalah sesuatu yang groundbreaking di masanya. Seperti yang kami jelaskan tadi, saat itu game masih dianggap sebagai medium hiburan untuk pria. Artinya genre dan fantasi yang disajikan harus sesuai dengan demand dan fantasi pemain pria. Termasuk karakter-karakter jagoannya pun harus pria. Sementara itu karakter wanita biasanya hanya menjadi karakter sampingan atau figuran dan tidak pernah jadi karakter utama apalagi karakter jagoan yang membasmi kejahatan. Samus Aran adalah karakter wanita pertama yang menjadi karakter utama sekaligus karakter jagoan yang badass. Ia adalah pionir lahirnya banyak karakter utama jagoan wanita lain di industri game saat ini. Satu fakta itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi salah satu karakter ikonik di dunia game. 1. Selanjutnya di daftar terakhir kali ini kami pilih karakter Snake Metal Gear Solid. Solid Snake adalah seorang tentara yang menginfiltrasi fasilitas senjata nuklir untuk menetralisir ancaman teroris dari Foshone, unit pasukan khusus yang memberontak. Snake harus membebaskan 2 sandera, kepala DARPA dan presiden produsen senjata utama, menghadapi para teroris. Dan menghentikan mereka untuk melakukan serangan nuklir. Anda akan memiliki 2 tujuan misi. Pertama, Anda harus menyelamatkan kepala DARPA, Donald Anderson dan presiden Armstead, Kenneth Baker. Keduanya ditahan sebagai sandera. Kedua, Anda harus menyelidiki apakah para teroris memiliki kemampuan untuk melakukan serangan nuklir, dan menghentikannya jika mereka melakukannya. Pemain harus menavigasi protagonis yaitu Solid Snake, melalui area permainan tanpa terdeteksi oleh musuh. Deteksi dipicu oleh pemain yang bergerak ke bidang penglihatan musuh dan memicu alarm yang menarik musuh bersenjata ke lokasinya. Ini juga memicu mode peringatan, dan pemain kemudian harus bersembunyi dan tetap tidak terdeteksi. Bisa dibilang, Solid Snake adalah karakter tentara terbaik di antara yang terbaik. Dia adalah tentara elit sekaligus mata-mata yang punya IQ 180 dan menguasai 6 bahasa. Kemampuan menyusup dan menggunakan senjata juga bikin dia susah banget buat mati. Makanya, di dalam dunia Metal Gear, Snake dijuluki sebagai pria yang bikin hal mustahil jadi mungkin. Snake juga termasuk karakter tentara dengan kisah hidup yang rumit dan penuh rahasia.